Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, majelis pagi kita pada hari ini adalah tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Abu Musa al-Ash'ari dan perang Zatul Riqa. Penasaran kan kisahnya seperti apa? Nah kalau penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa absen kehadiran di kolom komentar YouTube ini. Oke? Nah dengarkan ceritanya. Abu Musa al-Ash'ari yang bernama asli Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Abu Musa al-Ash'ari berasal dari Yaman dan masuk Islam di Mekah sebelum terjadinya hijrah. Ia dan dua saudara tuanya, Abu Burdah dan Abu Rum, beserta 50 orang kaumnya meninggalkan Yaman dan ikut berhijrah ke Habasyah dengan menaiki 2 kapal. Abu Musa dan kaum pengikutnya kemudian berhijrah ke Madinah dan menabungi Nabi Muhammad setelah pertempuran Khaybar pada tahun 628. Setelah terlibat dalam Fatu Makkah pada tahun 629, Abu Musa menjadi salah seorang pemimpin pasukan muslim dalam pertempuran Autos pada tahun 630. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi pemimpin umat dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berpesan kepada mereka sebelum mereka berangkat, hendaklah kalian mudahkan dan jangan persulit. Beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Saling patuhlah kalian berdua dan jangan saling bersengketa. Kaum pengikut Abu Musa yang dinamakan Al-Ash'ariyin disebutkan dalam hadis sebagai orang-orang yang senang tolong-menolong dan memiliki kelebihan suara yang merdu dan tajwid dalam membaca Al-Quran. Abu Musa juga memiliki kelebihan tersebut, sehingga Nabi Muhammad secara khusus pernah memujinya. Sungguh engkau telah diberi suara seperti seruling dari seruling-seruling keluarga Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dikenal seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai utusan yang pemberani. Pertempuran Zatul Riqa adalah pertempuran antara pihak muslimin dengan Bani Muharib, Bani Salabah dan Bani Ghatafan di daerah dekat Najd dan dimenangkan oleh pihak Arab Muslim. Di lain kisah, pertempuran ini disebut pula sebagai Perang Bani Anmar, sedangkan dalam buku yang berjudul Kelengkapan Thorik Nabi Muhammad disebut juga sebagai Perang Al-Ajib. Dinamakan Perang Zatul Riqa karena para prajurit muslim membalut kakinya yang telah luka dengan potongan-potongan kain atau riko. Lalu setiap 6 orang menahan seekor unta sehingga membuat kaki mereka mengeluarkan darah. Peta peperangan Zatul Riqa dari Madinah menuju utara Khaybar. Perang ini terjadi di dekat kebun kurma sebelah utara Khaybar. Kemudian jaraknya dikatakan hanya 100 km dari utara Madinah yang terletak di antara kebun kurma, lembah Al-Hanakiyah dan Asyukroh. Menurut kisah Islam dalam perang Zatul Riqa ini, malaikat Jibril mengajari sholat khauf kepada Muhammad dan umat Islam memperoleh kelonggaran untuk bertayamum. Dalam tahun ini juga terjadi perang Badar yang terakhir. Kemudian istri Muhammad yang bernama Zainab binti Huzaimah meninggal dunia. Pada tahun yang sama pula lahir cucu Muhammad yaitu Husain anak Ali dan Muhammad menikah dengan Ummu Salamah. Perang Zatul Riqa terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriah. Sesaat setelah benteng Khaybar ditaklukkan, sebagian ahli sejarah menyatakan perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Pendapat ini tidak tepat ditinjau dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang turut serta dalam perang ini, sedangkan Abu Musa sendiri tiba di Madinah pada tahun 7 Hijriah bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abu Thalib dari Habasyah. Jadi Abu Musa datang ke Madinah setelah penaklukan Khaybar. Hal lainnya yang menunjukkan kalau perang Zatul Riqa terjadi pada tahun 7 Hijriah adalah perang ini berhadapan dengan orang-orang Ghatafan yang dulu ikut mengepung kota Madinah di perang Ahzab. Kemudian mereka ingin membantu dengan orang-orang Yahudi di perang Khaybar sembari mematangkan rencana menyerang Al-Madinah Al-Munawwar. Merespon hal itu Rasulullah bertindak cepat. Beliau kirim pasukan menghadapi mereka di Khaybar.
Kekalahan di Khaybar tidak menyurutkan mereka. Orang-orang Ghatafan ini malah bertekad menyerang Madinah. Rasulullah keluar menyambut mereka dengan langsung memimpin sendiri pasukan kaum muslimin. Beliau tidak ingin hanya duduk menunggu, membiarkan orang-orang ini menyangka bahwa umat Islam takut berhadapan langsung dengan Ghatafan. Beliau tidak biarkan moral pasukan Ghatafan terus berkibar. Menjemput mereka langsung di pemukiman mereka adalah cara Rasulullah menyampaikan pesan. Siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Setelah mengetahui penyebab perang ini, kita dapat mudah bisa menyanggah pendapat orang-orang yang menuduh Rasulullah suka berperang dan menyebarkan Islam dengan pedang. Nah, menurut Ghatafan, Rasulullah SAW membawa pasukan yang terhitung sedikit, jumlahnya sekitar 400 pasukan. Riwayat lain menyebutkan 700 orang saja. Sebagai perbandingan, konflik senjata pertama Rasulullah SAW dengan musuh beliau di Perang Badar, beliau menghadapi hampir 1000 orang. Semakin hari, jumlah pasukan yang beliau hadapi relatif semakin besar. Pasukan yang berjumlah 400-700 orang itu hanya membawa sedikit hewan tunggangan. 6 orang bergantian naik satu tunggangan. Mengapa Rasulullah membawa sedikit pasukan? Apakah para sahabat tega membiarkan beliau dilindungi sedikit orang? Tidak, kita harus mengetahui kondisi saat itu. Waktu itu pasukan Islam berada di tempat-tempat berbeda. Ada pasukan yang menjaga dalam kota Madinah, ada yang di Khaybar, ada yang di Al-Wadi Al-Qura, ada yang di Fada, ada yang di Taimah dan tempat-tempat lainnya. Karena Rasulullah tidak akan meninggalkan Madinah tanpa penjagaan, kaum muslimin juga belum aman dari ancaman orang-orang Mekah, sehingga butuh pos-pos strategis untuk menghadapi mereka jika terjadi penyerangan. Di sisi lain, orang-orang Ghatafan berada di jalan-jalan yang dapat masuk Madinah. Kemungkinan mereka masuk dari jalur manapun selalu ada, sehingga butuh penjagaan. Rasulullah terus memimpin pasukan menempuh jarak perjalanan beberapa malam. Siang malam, beliau dan para sahabatnya menerobos masuk ke pedalaman padang pasir. Puji syukur kepada Allah yang memberikan beliau sahabat-sahabat yang setia, berhari-hari berjalan kaki, tertampar panas dan debu pasir, berselimut malam yang dingin. Mereka tak mengeluh menemani utusan Allah yang mulia, hingga akhirnya mereka tiba di perkampungan Ghatafan yang terletak di timur laut kota Madinah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah Abu Musa Al-Ash'ari tentang perjalanan jauh dan beratnya perjalanan menuju Ghatafan. Kami keluar bersama Nabi dalam suatu peperangan. 6 orang bergantian menaiki satu onta. Kaki-kaki kami terluka, demikian juga dengan kakiku, hingga kuku-kukunya lepas. Kami balut kaki-kaki kami dengan kain. Karena itulah perang ini dinamai Perang Zatul Riqa. Dikarenakan apa yang kami lakukan, yaitu membalut kaki-kaki kami dengan kain. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghzabi, Bab Ghazwa Zatul Riqa. Dalam Al-Fath Al-Bari, Ibnu Hajar mengatakan, takibuhu, artinya bergantian satu persatu menaikinya. Mereka mengendarai onta sebentar lalu turun dan gantian dengan yang lain hingga sampai tempat tujuan. Bayangkan, sejauh-jauhnya kita berjalan, kita hanya punya pengalaman kaki kita lecet karena sepatu. Kemudian kita pun berhenti dan tertatih. Para sahabat Nabi menempuh suatu perjalanan hingga kuku-kuku kaki mereka lepas, tapi mereka tidak mengeluh. Betapa capeknya badan, betapa perihnya luka, tapi jiwa mereka tak bosan. Semangat mereka tak mengendur menemani kekasih mereka, Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin tahu apa itu cinta, lihatlah cinta para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Nah, anak-anak, pada tahun 7 Hijriah, mobilisasi pasukan Rasulullah terasa lebih intens, khususnya di 3 bulan terakhir. Dimulai dari berangkatnya Rasulullah bersama para sahabatnya menuju Mekah untuk menunaikan umroh Al-Qadha. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Tiba di Madinah, kaum muslimin langsung berangkat ke Khaybar untuk menghadapi Yahudi. Terjadilah pertempuran sengit yang berlangsung hingga lebih dari sebulan. Selesai dari Khaybar, beliau kembali mempersiapkan pasukan. Selang beberapa hari saja, beliau kembali berangkat dan menempuh perjalanan jauh menuju Ghatafan, kabilah Arab yang terjauh.
Saat benteng Khoibar diserang, Ja'far bin Abu Thalib baru tiba di Madinah dari Habasyah, Ethiopia. Mengetahui keberangkatan Rasulullah menuju Khoibar tanpa beristirahat, ia langsung menyusul Nabi. Lelah letih tak lagi dirasa. Medan perang pun menjadi temu kangen dengan Rasulullah dan sahabat yang lain. Demikian juga dengan Abu Musa al-Ash'ari. Ia datang ke Madinah dari Yaman pada hari Khoibar. Setelah beberapa hari saja dari perang Khoibar, ia berangkat ke perang yang berat, yaitu perang Zatur Ar-Riqa. Generasi ini tidak menunda waktu dan tidak memilih bersantai untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memacu diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Kejadian ini menyadarkan kita betapa berat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam memperjuangkan agama. Dalam 1 tahun saja begitu banyak peristiwa berat terjadi. Bagaimana pula dengan sepanjang masa kerasulannya? Tentu lebih berat lagi. Perjuangan mereka tentu memberikan pelajaran bahwa kebenaran itu perlu diperjuangkan dengan segenap apa yang ada. Rasulullah tidak menyebarkan agama ini dan melawan musuh-musuh agama dengan adu kesaktian. Sesampainya beliau di perkampungan Ghatafan, tidak ada yang berani menghadapi pasukan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka sedikit, tenaga mereka telah terkuras karena jauh dan beratnya perjalanan. Luka-luka yang mereka alami melemahkan fisik. Sedangkan orang-orang Ghatafan berada di kampungnya sendiri, daerahnya mereka kenal, jumlah mereka banyak, tenaga mereka bugar, tapi mereka hanya bergeming di rumah masing-masing. Mereka yang sebelumnya bernafsu memerangi umat Islam tiba-tiba kecut tak berani menghadapi kaum muslimin. Bagaimana bisa orang-orang Ghatafan lari dari peperangan? Padahal mereka unggul dari sisi jumlah dan perbekalan perang. Di atas kertas mereka menang. Kaum muslimin yang terluka dan lelah tetap memiliki wibawa. Hati-hati mereka diteguhkan oleh sang pemilik hati. Rasulullah SAW bersabda, "Aku ditolong dengan rasa takut yang dimasukkan ke hati musuh dalam jarak tempuh 1 bulan." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad wa Asyir. Hal ini disaksikan oleh kaum muslimin di perang Badar, Ahzab, dan perang-perang menghadapi Yahudi, mulai dari menghadapi Bani Kainuko hingga di Khoibar. Dan di babak awal perang Uhud, ketika para sahabat menaati perintah Rasulullah, kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 151. Dengan demikian, kita tidak perlu sampai melanggar perintah Allah untuk mendapatkan kemenangan. Kewajiban kita adalah menaati Allah. Setelah kita menaati Allah, atas kehendak Allah lah menetapkan takdirnya, baik kita suka ataupun tidak. Orang-orang musyrik ditimpa ketakutan karena melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Apakah kita akan berharap pertolongan Allah dan kemenangan datang dengan melakukan hal yang sama dengan orang-orang musyrik? Tentu saja tidak. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Abu Musa al-Ash'ari dan perang Zatur Riqa yang memiliki hikmah bahwa kita jangan sampai melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi taatilah aturan Allah, ikuti semua aturan Allah, maka insya Allah atas kehendak Allah lah yang akan menetapkan takdirnya yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Nah, anak-anak sudah dengar kan kisahnya Abu Musa al-Ash'ari dan perang Zatur Riqa? Nah, kira-kira menurut anak-anak hikmahnya apa ya? Nah, anak-anak yang sudah menonton majelis pagi kita pada hari ini, silakan tuliskan hikmah dari kisah ini di kolom komentar ya. Oke, bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.